Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Pada hari ini puasa telah memasuki Ramadan yang ke-15 ya. Artinya sudah setengah perjalanan Ramadan kita telah kita lalui, telah kita lewati secara bersama-sama ya. Insya Allah kita sampai pada akhir Ramadan tidak ada batal ya, tidak ada istilahnya gangguan seperti mungkin kesehatan dan lainnya. Saya harap begitu juga dengan yang lainnya. Dalam masa PSBB pada bulan Mei, konon katanya berakhir pada tanggal 22 Mei 2020. Artinya 2 hari atau mungkin 3 hari ya sebelum Idul Fitri, masa PSBB telah berakhir. Apakah nantinya diperpanjang atau memang sudah berakhir? Artinya kalau sudah berakhir itu sudah semakin baik ya. Namun lihat dulu perkembangan daripada keadaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan memang tidak ada lagi korban, tidak ada lagi penyebaran COVID-19 pada menjelang Idul Fitri ya. Namun juga kita tetap harus waspada bahwa dengan misalnya sudah dicabutnya daripada PSBB ini, kita tidak semena-mena, kita tidak seenaknya kemudian bebas begitu aja, tapi kita tetap berpegang kepada seperti halnya PSBB, hanya saja aturan-aturannya tidak dijalankan secara normal ya, secara artinya kalau itu kan peraturannya sudah tidak berlaku gitu, jadi artinya tidak harus mengikuti aturan, namun kita tetap menjaga daripada jarak agar tidak terjadi sesuatu yang di luar dugaan, di luar nalar kita. Misalnya dengan dicabutnya PSBB tadi, kemudian kita seenak-enaknya gitu ya, mau di jalanan, mau seperti crowded ya, berdesak-desakan, kemudian berinteraksi secara bebas, kemudian kita konsumsi makanan atau minuman juga tidak dengan berpegang kepada kesehatan misalnya kan ya, pokoknya dengan dicabutnya PSBB kemudian kita seenak-enaknya gitu ya, tidak ya, yang insya Allah COVID-19 ini pada akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri sudah tidak ada lagi di bumi kita ya. Namun juga tidak tertutup kemungkinan justru sedang peaknya atau peak seasonnya atau puncaknya, di mana kita juga belum tahu secara resmi pengumuman dari pemerintah kapan kita mengalami masa puncak daripada COVID-19 ini. Kan seperti kalau kita buat grafik seperti parabola atau hiperbola atau parabol ya, di mana dimulai dari start di bawah kemudian merambat ke atas hingga puncaknya. Nah, di situ ada peak seasonnya, di situ ada top seasonnya,
Nah, setelah itu baru mengalami masa pasang surutnya dari pasang tadi, kemudian ada peak season dan kemudian mengalami masa surutnya. Nah, pada masa surutnya itulah yang dikatakan bahwa COVID-19 itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Artinya udara kita sudah steril, kemudian lingkungan kita sudah steril dan lain sebagainya. Namun sekarang kan meskipun sudah ada sterilisasi, ada penyemprotan ini dan itu, tapi tetap masih ada apa namanya, kasus-kasus yang sifatnya apa namanya, serentak, masih masih terdapat berita-berita yang sifatnya berlangsung ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita perlu apa namanya, menjaga diri, kita perlu menjaga lingkungan, kita perlu membuat satu kedisiplinan yang dibiasakan mulai dari awal, mulai dari apa namanya, mulai dari adanya gejala. Sesungguhnya gejala apa namanya COVID-19 ini tidak serta merta begitu saja ya, pastinya kan secara perlahan atau secara laten ya, pasti COVID-19 ini menjalarnya seperti itu, mungkin melalui kedatangan orang asing ya, terutama itu karena kejadian ini kan awalnya kan di Wuhan, Cina ya, dan ternyata orang-orang dari Cina berdatangan ke Indonesia. Dengan datangnya mereka ke Indonesia justru dapat menimbulkan wabah yang sedang berlangsung ini, sehingga kita bukan saja mencurigai mereka, namun ada kemungkinan, ada satu indikasi bahwa wabah tersebut mereka lah yang menyebarkan ke negara kita, ke bangsa kita, sehingga kita ya itulah, orang-orang kita terjangkit. Bahkan tenaga medis itu yang menangani daripada korban seperti ODP, PDP dan sebagainya, justru mereka lah yang menjadi seperti kalau di listrik ya, kesetrum ya, katanya kalau kesetrum listrik itu tidak boleh ditolongin begitu saja, lebih baik ditendang pakai kaki gitu ya istilahnya, pakai yang pakai karet, apa didorong pakai ituan, pakai kayu misalnya yang tidak ada aliran listrik. Justru kalau orang menolong listrik, orang yang menolong di belakangnya itu ya yang duluan gitu. Nah, begitu juga dengan seperti apa namanya, seperti tenaga medis, katanya sekarang banyak kebohongan daripada apa namanya, pasiennya itu sudah terjangkit virus, ngakunya hanya biasa saja, ngakunya hanya panas-panas misalnya kan, hanya flu dan sebagainya, dan memang itu konon katanya gejala daripada apa namanya, sakit COVID-19 itu adalah mulai dari flu, mulai dari serak-serak suara ya. Saya juga mengalami serak-serak suara, tapi kan dilihat dari apa, dicek juga normal ya. Sekarang aja tadi dicek di gerbang itu 34,2, sedangkan suhu udara 31 ya di Jakarta Utara ya. Saya sekarang berada di Jakarta Utara, di kawasan industri perakitan kendaraan ya, perakitan mobil ya, di Jakarta Utara, daerah Sunter gitu ya. Nah, dengan informasi-informasi yang apa namanya, yang sifatnya akurat, itulah yang membawa kita kepada suatu keputusan yang tepat ya. Kita dapat memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan kepada analisa-analisa, harus berdasarkan kepada data-data yang tepat. Jika kita menerima suatu analisa, suatu data-data yang tidak tepat, kemudian kita memutuskan itu yang tidak benar sebetulnya ya. Bagaimana kita dapat memutuskan sesuatu yang kita sendiri hanya meraba-raba saja, yang kita sendiri tidak mempunyai data yang akurat? Itu kan sulit ya. Misalnya seperti ini ya, seperti COVID-19 ini. Mungkin di masyarakat masih berlangsung cukup alot, masih berlangsung cukup hot-hotnya. Tapi di apa namanya, dilaporkan tidak ada
sesuatu yang berarti yang menimpa atau yang mewabah di masyarakat. Misalnya kejadiannya ada sekarang sudah ribuan ya, ada mungkin 5.000 misalnya kan, kemudian dilaporkan hanya 1.000 saja misalnya itu ya. Nah itu kan data tidak tepat. Nah itulah yang membuat satu keputusan yang akhirnya melenceng gitu loh. Jadi apapun yang bersifat apa namanya eh, ya bukan krusial ya, bersifat tetap ya, bersifat tetap harus diputuskan oleh berdasarkan data-data yang tetap gitu. Jangan data-datanya juga masih acak-adul, data-datanya masih masih berubah-berubah, kemudian kita memutuskan suatu perkara, suatu permasalahan gitu. Di apapun ya, misalnya di kasus-kasus yang lain, ini kan disebutnya kasus ya, meskipun itu penyakit tapi kasus ya, kasus COVID-19. Nah, disebutkan seperti itu, ada kasus COVID-19 sekian korban, kemudian yang sembuh sekian kasusnya, itu kan disebutnya kasus ya. Kemudian yang meninggal sekian, gitu seperti itu. Nah, itu tidak bisa diputuskan begitu saja. Misalnya dihentikan PSBB karena sudah tidak ada lagi korban misalnya kan. Ternyata begitu PSBB-nya diputuskan justru itu mungkin masih COVID-19-nya itu masih kelalang keliling, masih muter-muter, nggak taunya begitu kita udah nggak pakai masker, sudah nggak pakai sarung tangan, sudah bergaul dengan orang yang bebas, sudah berkumpul-kumpul, sudah ngobrol, keluar dari mulut nyembur misalnya kan, atau bangkis, justru menyebarkan gitu ya, menyebarkan daripada penyakit wabah COVID-19 gitu. Memang kita tidak bisa mencurigai, kita tidak bisa menuduh siapa orangnya yang terkena dampak itu. Namun seperti orang yang sudah terkena dampak itu juga perlu kita waspadai juga. Misalnya orang sudah masuk rumah sakit terkena ODP ya, kemudian dinyatakan sembuh. Ya misalnya itu kasusnya orang sembuh ya. Ternyata begitu bergaul di luar, ternyata mungkin di dalam masih ada sisa-sisa daripada penyakit itu. Begitu nyembur, orang lain terkena begitu ya. Jadi itu sebetulnya harus ada ketetapan yang pasti baru diputuskan gitu loh. Jadi ya memang untuk perkiraan peak seasonnya itu harus misalnya dalam waktu kurun waktu 2 bulan sebagai peak season, mulai dari start ya, mulai dari awal permulaan penyakit ini kan kalau nggak salah April ya, April apa Maret itu ya, di Wuhan itu April ya. Kemudian ada beberapa negara yang melakukan lockdown, kemudian memberikan satu pencegahan terhadap warganya yang keluar dari negara itu, dan terhadap orang lain yang akan datang ke negara itu, ya lockdown juga itu namanya. Nah dari data-data yang ada di saat itu, di bulan mungkin Maret apa April ya, itu kita kalau nggak salah sudah 2 bulan ini ya menjalani masa PSBB, karena seingat saya sudah 4 atau 5 kali tidak Jumatan, sementara pada masa berlaku PSBB diumumkan itu saya masih Jumatan karena ada masjid yang buka gitu ya. Itu masjid mungkin bukan tidak mau mengikuti pemerintah, tapi memang mungkin eh, masih belum belum masih belum mengerti tentang itu ya, masih belum paham terhadap interaksi sosial bermasyarakat, sehingga tidak ada kecurigaan bahwa masyarakat nantinya
bisa menularkan daripada wabah tersebut. Bukan berarti tidak pinter ya, bukan. Tapi apa namanya, masih leha-leha gitulah, masih leha-leha, bukan tidak mengerti. Itu pastinya juga sudah mengerti kalau orang penyakit itu ditularkan oleh orang lain seperti itu ya. Nah, saya juga sangat menyayangkan ya, yang nggak tahu siapa ya yang menanggung dosanya ini. Udah berapa minggu tidak melakukan sholat Jumat, termasuk minggu sekarang ini juga sepertinya masjid masih tutup ya, masih apa namanya, untuk sholat sholat zuhur gitu ya, mungkin itu juga terbatas. Saya sholat zuhur juga tidak dekat-dekat dengan orang lain ya, atau membatasi diri agar yaitu tadi mengikuti satu aturan yang disebut PSBB ya. Nah di situ eh, mungkin saya tidak mau berbicara panjang lebar ya. Ini juga sepertinya sudah 15 menit ini berbicara, di kamera sudah menunjukkan 00:15:53 sekarang. Nah, apa namanya? Semoga bangsa Indonesia tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberikan suatu mukjizat lah ya. Satu mukjizat kepada bangsa kami, kepada bangsa Indonesia, agar kami tetap beribadah kepadanya, agar kami tetap bisa melakukan suatu peribadatan ya, mungkin dari berbagai agama, bukan saja agama Islam, tapi agama-agama lain juga melakukan peribadatan ya, melakukan ibadah kepada Tuhan. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.